Pak, tempat ini bukan buat minta-minta. Kalau mau minta sedekah, jangan di bank, mengganggu nasabah lain. Seorang kakek tua berpakaian lusuh masuk ke bank megah. Semua orang mengira ia pengemis, hingga satpam hampir mengusirnya. Tapi siapa sangka, rahasia yang ia bawa membuat seluruh bank terdiam. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, rumah-rumah kayu masih berdiri sederhana. Jalan tanah bercampur batu kerikil menjadi saksi langkah kaki para warga setiap hari. Disitulah tinggal seorang kakek bernama Samsuri, lelaki tua yang hidup hanya berdua dengan cucunya, Rani. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya agak membungkuk, dan kulit wajahnya keriput. Meski begitu, sorot matanya masih menyimpan keteguhan. Samsuri bukan orang kaya, bukan pula orang berpendidikan tinggi. Sehari-hari ia hidup dari hasil kebun kecil di belakang rumah, menanam singkong, pisang, dan sayur mayur untuk kemudian ia jual ke pasar. Samsuri kehilangan anak laki-lakinya ayah Rani karena kecelakaan lalu lintas bertahun-tahun silam. Ibu Rani, menantunya, tak tahan dengan hidup miskin, lalu pergi merantau entah kemana, tanpa pernah memberi kabar. Sejak saat itu, hanya kakek tua itulah satu-satunya keluarga bagi Rani. Setiap pagi, ayam jantan berkokok dari kejauhan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah bambu di dinding rumah mereka. Suara panci beradu dengan sendok terdengar dari dapur kecil, diiringi aroma bubur kacang ijo yang menguar. "Kek, aku masih ngantuk." Suara kecil Rani terdengar dari bilik kamar. Samsuri tersenyum. Ia tahu cucunya suka sekali bangun kesiangan. "Rani, ayo, nak, kita sarapan dulu sebelum kamu ke sekolah." Dengan malas, Rani keluar dari kamar. Rambutnya berantakan, matanya setengah terpejam. Tapi ketika melihat semangkuk bubur kacang ijo di meja, ia langsung bersinar. Enak banget, kek," katanya sambil duduk. Samsuri hanya tersenyum, melihat betapa polosnya cucu yang ia sayangi. Makan yang banyak, biar kuat belajar. Setelah sarapan, Samsuri mengantar Rani ke sekolah. Mereka berjalan kaki melewati jalan tanah. Beberapa tetangga melihat. Ada yang menyapa ramah, ada pula yang berbisik pelan. Itu anaknya, kasihan ya, ditinggal ibunya, cuma sama kakek tua itu. Entah gimana masa depannya. Samsuri pura-pura tidak dengar. Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu menusuk. Ia hanya menggenggam tangan kecil Rani lebih erat. Sore itu, Rani pulang dari sekolah sambil membawa selembar brosur warna-warni. Ia berlari kecil ke arah kakeknya yang sedang duduk menambal sandal. "Kek, lihat nih. Sekolah buka les bahasa Inggris. Teman-teman banyak yang daftar. Aku juga pengen ikut, katanya nanti bisa lebih gampang kalau mau sekolah tinggi." Samsuri menerima brosur itu. Ia membaca perlahan, matanya yang sudah rabun sedikit kesulitan. Harga les itu tidak murah. Bulanan saja bisa sama dengan penghasilan jual sayur seminggu. Rani menatap kakeknya penuh harap. "Boleh, ya, kek, aku janji belajar sungguh-sungguh." Kakek Samsuri tak langsung menjawab. Ia tahu betul betapa pentingnya pendidikan. Tapi bagaimana mungkin ia membiayai les itu? Dengan suara pelan ia berkata, "Insya Allah, nak, kakek usahakan." Rani tersenyum lega dan memeluk kakeknya. "Makasih, kek, aku sayang kakek." Malam itu, setelah Rani tidur, Samsuri duduk sendirian di teras. Angin malam berembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap ke langit penuh bintang, sambil menarik napas panjang. Di dalam laci tua, tersimpan sebuah buku tabungan yang sudah lusuh. Sampulnya pudar, tinta di dalamnya pun nyaris tak terbaca. Itu adalah buku tabungan peninggalan puluhan tahun lalu. Sedikit orang tahu bahwa dulu, keluarga Samsuri memiliki tanah luas di kampung asalnya. Sebagian disewakan pada perusahaan perkebunan. Hasil sewa itu tak pernah dihabiskan, melainkan ia simpan di bank. Bertahun-tahun ia jarang menyentuhnya, karena ia merasa hidup sederhana sudah cukup. Namun kini, demi masa depan Rani, mungkin saatnya ia memanfaatkannya. Sambil menatap buku tabungan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Rani harus sekolah tinggi. Jangan sampai nasibnya kayak aku. Uang ini, mungkin inilah saatnya digunakan." Keesokan paginya, Samsuri bersiap-siap. Ia mengenakan kemeja coklat tua yang warnanya sudah memudar,
celana hitam longgar, dan sandal kulit yang sudah menipis. Penampilannya sangat sederhana, bahkan lusuh. Rani heran melihat kakeknya berdandan lebih rapi dari biasanya. "Kek, mau kemana?" tanyanya polos. "Kakek ada urusan sebentar ke kota." "Kamu sekolah yang rajin, ya? Urusan apa, Kek?" Samsuri tersenyum. "Rahasia dulu. Nanti kalau berhasil, kamu bakal senang sekali." Rani mengangguk, meski masih penasaran. Samsuri lalu berjalan menuju jalan raya untuk menumpang angkot ke kota. Sepanjang perjalanan, ia merasakan tatapan orang-orang. Ada yang berbisik, ada yang memandang sinis. Beberapa anak muda bahkan bercanda, ada pengemis mau ke kota nih. Hati-hati, jangan sampai ikut duduk sebelah, bisa bau." Samsuri hanya menunduk. Ia sudah terbiasa dipandang rendah. Yang terpenting baginya hanyalah satu, masa depan cucunya. Setelah perjalanan hampir 1 jam, akhirnya ia tiba di pusat kota. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang tanpa henti. Bank yang dituju berdiri megah, dengan dinding kaca dan pintu otomatis. Di depannya, satpam berseragam berdiri tegap, menyapa nasabah yang datang. Samsuri berhenti sejenak di depan pintu. Ia merasa minder, bajunya lusuh, sandalnya tua, kulitnya keriput. Bandingkan dengan orang-orang berpakaian jas, kemeja rapi, atau kebaya modern yang keluar masuk. Ia menelan ludah, lalu berkata dalam hati, "Bismillah." Demi Rani, dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam. Pendingin ruangan langsung menyambutnya, membuat tubuhnya yang biasa kena angin panas merasa kedinginan. Ruang tunggu bank dipenuhi kursi empuk, lantai marmer berkilau, dan layar televisi besar yang menampilkan informasi nasabah. Semua orang terlihat sibuk dengan ponsel atau kertas transaksi. Namun begitu Samsuri masuk, beberapa mata langsung memandang. Ada yang menaikkan alis, ada yang berbisik. Seorang ibu muda dengan tas mahal bahkan langsung menarik tasnya lebih rapat ke dada, seolah takut kakek itu mendekat. Samsuri berusaha tidak peduli. Ia berjalan pelan ke arah mesin antrean dan mengambil nomor. Tangan tuanya gemetar menekan tombol. Nomor antrean keluar, ia duduk di kursi tunggu. Namun tatapan orang-orang membuat dadanya sesak. Ia tahu, mereka mengira ia pengemis yang nyasar ke tempat yang bukan dunianya. Nomor antrean di tangan Samsuri semakin mendekat. Ia duduk tenang, menatap layar digital yang memanggil nomor satu persatu. Dari balik kacamata tua yang kacanya sudah tergores, ia melihat orang-orang maju ke teller dengan percaya diri. Ada yang membawa tas kerja, ada yang memegang map tebal berisi dokumen. Sementara ia hanya menggenggam erat buku tabungan usang. Sampulnya sudah lusuh, ujung-ujungnya terkelupas. Sesekali ia mengelusnya, seperti menenangkan diri. "Nomor A045, silakan ke teller ketiga." Suara mesin antrean terdengar. Itu gilirannya. Samsuri berdiri perlahan, langkahnya tertatih menuju meja teller. Beberapa orang memandangnya heran. Ada yang berbisik, "Ngapain kakek kumal itu ke sini? Mungkin mau minta-minta, ya?" Samsuri menunduk, pura-pura tidak dengar. Di balik kaca teller, seorang pegawai muda bernama Selvi menatap kaget begitu melihat siapa yang berdiri di depannya. Seorang kakek tua, dengan pakaian lusuh, sandal usang, dan aroma keringat bercampur debu jalanan. Selvi tersenyum tipis, tapi jelas terlihat terpaksa. "Iya, Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Dengan suara pelan, Samsuri berkata, "Nak, saya mau mencairkan tabungan. Ini buku tabungan saya." Ia meletakkan buku tabungan itu di meja kaca. Sampulnya sudah pudar, tulisan di dalamnya pun nyaris kabur. Selvi mengernyit. Ia membuka halaman demi halaman, lalu menatap Samsuri dengan tatapan curiga. "Pak, buku tabungannya ini sudah sangat lama. Bahkan modelnya pun sudah tidak dipakai lagi. Bapak yakin ini masih aktif?" Samsuri mengangguk. "Iya, Nak, dulu saya nabung di sini. Saya ingin ambil sebagian untuk biaya cucu saya sekolah." Selvi tersenyum kecut, lalu berbisik pelan kepada rekannya di teller sebelah. "Lihat deh, kayaknya cuma buku tabungan jadul. Jangan-jangan kosong, atau malah dia bukan nasabah, cuma ngaku-ngaku." Rekannya ikut melirik ke arah Samsuri. "Ya ampun, aku kira tadi pengemis nyasar." Samsuri mendengar bisikan itu. Hatinya perih, tapi ia tetap diam. Melihat keributan kecil di teller, seorang satpam bernama Doni mendekat. Tubuhnya besar, seragamnya rapi, wajahnya tegas. Ia menatap Samsuri dari atas ke bawah, jelas-jelas penuh kecurigaan. "Pak, ada keperluan apa di sini?" tanyanya ketus.
Samsuri mencoba tersenyum ramah. Saya mau ambil tabungan, nak. Ini buku tabungan saya. Satpam itu menghela napas panjang. Pak, tempat ini bukan buat minta-minta. Kalau mau minta sedekah, jangan di bank. Mengganggu nasabah lain. Beberapa orang di ruang tunggu tertawa kecil mendengar itu. Ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang memandang Samsuri dengan jijik. Lihat tuh, pengemis nyasar masuk bank. Udah tua, masih aja begitu. Samsuri menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Tangan tuanya gemetar menggenggam buku tabungan. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan. Saya bukan pengemis, nak. Saya benar-benar punya tabungan di sini. Tolong periksa saja di komputer. Namun Selvi, sang teller, malah menggeleng. Pak, buku tabungan ini terlalu lama. Saya tidak yakin datanya masih ada. Dan terus terang, dengan penampilan Bapak, saya ragu. Kalaupun ada, pasti saldonya tidak seberapa. Kata-kata itu menusuk hati Samsuri. Ia teringat wajah cucunya, Rani, yang begitu bersemangat ingin ikut les. Ia datang ke sini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi masa depan gadis kecil itu. Tapi mengapa semua orang memperlakukannya seperti ini? Seorang pria parubaya yang sedang antre di belakang tiba-tiba ikut bicara. Ia berpakaian rapi, mengenakan jas hitam dan dasi mahal. Satpam, usir saja kakek ini. Jelas-jelas cuma bikin ribut. Kita kesini untuk urusan penting, bukan untuk nonton drama pengemis. Beberapa nasabah lain ikut mendukung. Betul, betul. Jangan bikin antrian lama. Dari tadi cuma pegang buku lusuh begitu. Mana ada bank yang masih nyimpen data kayak gitu. Samsuri semakin terpojok, pipinya panas. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan air mata. Ia tidak mau menangis di depan orang-orang yang meremehkannya. Tiba-tiba, seorang pegawai muda magang bernama Dewi mendekat. Wajahnya terlihat iba melihat Samsuri. Bu Selvi, kenapa tidak coba cek dulu saja? Siapa tahu benar. Namun Selvi langsung memotong. Dewi, kamu masih baru. Jangan sok tahu. Ini jelas-jelas tidak valid. Kita harus profesional. Satpam Doni mengangguk. Betul, kalau kita layani semua orang yang bawa buku tabungan jadul begini, bisa repot. Lagian lihat aja penampilannya. Dewi terdiam. Hatinya sebenarnya menolak. Tapi ia tidak punya kuasa. Satpam Doni lalu menepuk bahu Samsuri dengan keras. Pak, saya minta Bapak keluar sekarang juga. Jangan bikin ribut. Kalau memang benar punya tabungan, seharusnya sudah diurus sejak dulu, bukan sekarang dengan cara begini. Samsuri berdiri pelan, tubuhnya bergetar. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Semua orang menatapnya seperti sampah. Namun sebelum ia benar-benar melangkah pergi, ia berkata dengan suara serak, Nak, uang ini bukan untuk saya, ini untuk cucu saya. Dia ingin sekolah tinggi. Tolonglah, sekali saja, periksa di komputer. Kalau ternyata saya bohong, saya rela diusir. Ruangan seketika hening. Beberapa orang mulai merasa tidak enak. Tapi Satpam Doni tetap keras kepala. Pak, jangan buat drama. Saya sudah bilang, keluar. Samsuri menatap ke sekeliling. Wajah-wajah asing menatapnya dingin. Hanya Dewi yang menunduk, seolah menahan rasa kasihan. Dengan langkah gontai, Samsuri hampir menuju pintu keluar. Namun tepat sebelum ia mencapai pintu, suara lantang terdengar dari arah ruang manajer. Tunggu dulu, semua kepala menoleh. Seorang pria berjas abu-abu, berpenampilan rapi, keluar dari ruangannya. Ia adalah Pak Arif, manajer cabang bank tersebut. Wajahnya serius, langkahnya mantap menghampiri Samsuri. Ada apa ini? Kenapa ada keributan? Tanyanya dengan suara tegas. Satpam Doni segera memberi hormat. Pak, ada orang tua berpakaian kumal mencoba mengaku nasabah. Bawa buku tabungan jadul. Saya kira dia cuma pengemis. Pak Arif menoleh ke Samsuri, lalu menatap buku tabungan lusuh di tangannya. Matanya sedikit terbelalak. Ia mengambil buku itu, membukanya, lalu tersenyum tipis. Bawa beliau ke ruang saya. Jangan ada yang menyentuhnya. Ruangan bank mendadak riuh. Orang-orang berbisik, heran kenapa manajer tiba-tiba begitu serius. Samsuri menatap Pak Arif dengan bingung. Nak, jadi, buku ini masih berlaku? Pak Arif tersenyum. Bapak, bukan hanya berlaku. Data Anda masih ada di sistem kami. Dan kalau benar saya ingat, nama Samsuri sudah lama tercatat sebagai salah satu nasabah lama kami yang sangat berharga. Semua orang terdiam. Ruangan bank yang tadinya riuh mendadak hening. Semua orang menatap Pak Arif, sang manajer cabang, yang kini memegang buku tabungan lusuh milik Samsuri. Wajah Pak Arif serius, matanya penuh rasa hormat.
Pak Samsuri, saya masih ingat nama Anda, katanya perlahan, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang. Anda salah satu nasabah lama kami. Justru karena tabungan Anda sudah lama tidak disentuh, nilainya kini berkembang besar sekali. Selvi, teller yang tadi mencibir, sontak menutup mulutnya. Satpam Doni yang tadinya ingin mengusir Samsuri, kini terdiam kaku. Sementara orang-orang yang tadi menertawakan, menundukkan kepala malu. Samsuri mengerjap bingung. Beneran, nak? Saya masih punya tabungan? Pak Arif tersenyum hangat. Bukan hanya masih, Pak, nilainya sudah ratusan juta. Saya pribadi yang akan membantu Bapak mengurus pencairannya. Suara riuh rendah terdengar dari nasabah lain. Ada yang terkejut, ada yang berbisik penuh penyesalan. Ya ampun, ternyata dia benar-benar kaya, dan kita tadi sudah menghina-hina. Selvi menunduk, wajahnya pucat. Maaf, Pak, saya tadi salah paham. Saya kira Bapak hanya. Samsuri mengangkat tangannya, menghentikan. Nak, tak apa, saya maklum. Orang tua berpakaian sederhana memang sering disangka macam-macam. Tapi ingatlah, jangan pernah nilai orang hanya dari penampilannya. Satpam Doni ikut maju, wajahnya kaku. Saya juga minta maaf, Pak, saya keterlaluan. Samsuri hanya tersenyum tipis. Nak, tugasmu memang menjaga, tapi jangan sampai lupa menjaga hati juga. Karena seringkali yang terlihat kumal, justru menyimpan harta yang tak kau duga. Kalimat itu menampar semua yang ada di ruangan. Pak Arif lalu menggiring Samsuri ke ruangannya. Ia menyeduhkan teh hangat. Pak, saya betul-betul hormat pada Anda. Tidak banyak orang yang bisa menahan diri, tidak menyentuh tabungan selama puluhan tahun. Samsuri tersenyum getir. Saya tidak butuh banyak, nak. Cukuplah untuk hidup sederhana. Tapi cucu saya, Rani, dia punya mimpi. Saya ingin uang ini jadi jalan untuk pendidikannya. Pak Arif mengangguk. Tentu, Pak, kita bisa atur beasiswa, bahkan investasi untuk masa depan Rani. Bank akan bantu sepenuhnya. Air mata menetes di pipi Samsuri. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya perjuangannya demi cucu tak sia-sia. Ketika Samsuri keluar dari ruang manajer, suasana bank berubah total. Semua orang menatapnya dengan rasa hormat. Beberapa bahkan menunduk malu. Ibu muda yang tadi menarik tasnya rapat kini menghampiri. Pak, maafkan saya tadi salah menilai. Samsuri tersenyum ramah. Tidak apa, Bu. Semoga kejadian ini jadi pelajaran untuk kita semua. Seorang pria berjas mahal yang tadi meminta Samsuri diusir pun terdiam 1000 bahasa. Ia bahkan tak berani menatap mata kakek tua itu. Beberapa hari kemudian, ketika Rani pulang sekolah, Samsuri menunggunya di teras dengan wajah sumringah. Rani, katanya sambil menggenggam selembar brosur les bahasa Inggris. Kamu boleh ikut les ini. Bukan hanya itu, kakek juga sudah siapkan tabungan khusus untuk masa depanmu. Mata Rani berbinar. Ia memeluk kakeknya erat-erat. Beneran, kek, aku bisa belajar tinggi? Samsuri menahan haru. Iya, nak, hidup jangan pernah takut bermimpi. Selama kita jujur dan sabar, Allah akan bukakan jalan. Cerita Samsuri dan Rani menyebar di kota kecil itu. Banyak orang membicarakan bagaimana seorang kakek tua yang dianggap pengemis, ternyata menyimpan harta besar di bank. Namun lebih dari sekadar uang, pelajaran berharga tertinggal. Jangan pernah meremehkan orang dari penampilan luarnya. Karena di balik pakaian lusuh, bisa jadi ada hati yang kaya raya, ada sejarah panjang perjuangan, ada cinta tulus untuk keluarga. Bagi pegawai bank, kejadian itu jadi pelajaran seumur hidup. Rani belajar untuk tidak lagi menilai nasabah dari tampangnya. Satpam Doni belajar menjaga sikap, bukan hanya menjaga pintu. Dan nasabah lain pulang dengan rasa malu bercampur kagum. Sementara Samsuri, ia tetap hidup sederhana. Uangnya sebagian besar ia simpan untuk pendidikan Rani. Ia masih pergi ke kebun setiap pagi, masih berjalan pelan ke pasar. Hanya saja kini, setiap langkahnya lebih ringan. Karena ia tahu, masa depan cucunya akan jauh lebih cerah. Dan setiap kali Rani memeluknya, ia selalu berkata, terima kasih, kek, aku bangga jadi cucu kakek. Samsuri hanya tersenyum. Ia sadar, harta yang sesungguhnya bukanlah uang di bank, melainkan cinta dan kasih sayang yang tak ternilai. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman,
dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga langkah, dan selalu ambil hikmahnya.